Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada cuy. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita meningkatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada malam hari ini dalam rangka wirid rutin keluarga besar Sikilir. Selawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya sebagai protokol pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Sanak dan saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini pada wirid rutin keluarga besar Sikilir. Alhamdulillah, ini adalah putaran ketiga dan malam pertama di rumah Ahlul Bait, Om Arifin dan Ayang Eti. Dan juga saya berterima kasih kepada Al-Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini yang akan mengisi tausiah insyaallah. Baiklah, langsung saja. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita, ponakan kita, Salman. Kepada Salman kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma kharraka bi rabbihil karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala Ulang lagi Salman. Bi rabbikal karim. Birabbikal karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka
syai'ah wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat, udah hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada adik kita, keponakan kita Salman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Infitor. Semoga yang mendengarkannya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Dayat Abror MSc. Kepada Al-Ustadz kita persilahkan. Dah pas. Kaki hidup. Lasak dia tuh. Apa? Lari Salman dari situ. Nah, tadi kan Al-Quran. Lah ya, biar nyender. Sini. Taruh di atas tuh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasangkala kasolo alun. Ucap salam ala tapi kurang jawab, kurang karya alun. Undi mandi. Nah, nampaknya bilang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala berangkat haji dan umrah. Amin. Disehatkan badannya, ditunaikan hajatnya, ditebalkan isi rekening dan kantongnya. Oh, yang belum jodoh dipertemukan jodoh. Kalau mau ada kita stok nih. Nah, nanti lah kita cerita. Ada stok nih. Umur 31, 38 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil 'ilm wasahhil akhlaqana bil hilmi wanshur alaina min khaza'in rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma alhimni rushdi wa 'idni min syarri nafsi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaysu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Ialah Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita. Nikmat yang besar yang agung yang Allah taala berikan kepada manusia hari ini. Allah anugerahkan kita nikmatul iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam yang berbahagia Allah pilih kita datang ke tempat ini dengan dalam keadaan sehat walafiat, maka kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita memuliakan ahlul bait.
beserta keluarga, kemudian pengurus ikatan keluarga Sekilir. Sikilir, Pak. Sekilir Pariaman. Sikilir, Pak. Kami ada juga ikatan keluarga IKBS namanya, ikatan keluarga Bukit Patong sekitarnya. Pariaman itu, Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini berapa menit, Ibu, Pak? Ya 15 menit aja. Kalau 5 menit ini itu mukadimah. 20. Kan? Ya, Pak, kan? Kalau mukadimah, 5 menit ini lah mukadimah kan. Ya, lanjut. Parah, Pak. Tidak masalah kan, nasilah tidak mah. Kalau lama dinginnya, tidak lama kan. Kopi lah dingin. Kalau kopi lah dingin lah, tidak lama kan. Malah dinginnya kopi itu. Kopi itu lagi es tadi. Dingin. Tema kita Bapak dan Ibu, pentingnya setiap orang Islam ini beramal sebelum datang kematian. Bahasa kerennya buat persiapan sebelum datang mati. Karena kita ini tidak ada jaminan. Siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, dimanapun dia berada dan tinggal, semuanya semua kita akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal. 10 hari yang lewat mertua saya meninggal. Awak kemarin lagi safar juga, dawas pas juga nih. Nah, tapi doa-doa lah yang mudah panjang, umur panjang pulang baru. Umur 77 tahun. Nah, lebih banyak bonus. Setiap kita ini tidak ada jaminan. Oh, saya masih muda, jomblo, belum. Oh, lama mati. Nah, ada cerita mau muda kok mati dia. Karena malah kasihan Pak kalau mati muda kok. Ini lelah dulu kan. Ya kasihan juga. Ya, Pak. Kalau mati muda walaupun soleh mana palu dan pekno setengah. Tak lo panuan. Ini maka Nabi katakan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik dan pintar siapakah dia? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal sebelum datang kematian. Wal ajizu, dan orang yang bodoh siapakah dia? Man asfa nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada rahmat Allah. Diajak ke masjid tak mau, diajak di majlis taklim tak lo amua, diajak ikut persatuan tak lo amua, suruh mengaji tak pandai, kalau mengecek santiang. Ada lo aja kan, ada lu yang akan garang ya, ada lo aja. Mati ubes. Nah kalau yang kita jawab gimana Pak Bu? Kalau mati gak mah doakanlah Ustaz. Allah tempatkan ambo di surga Firdaus. Surga ini tinggi lo minta. Disuruh beramal tak mau, belajar tak mau juga. Tanda-tanda lah datang banyak. Depan lah banyak kata buah, gigi lah banyak buah, duduk lah banyak munjua, mata lah banyak kemuka buah, kulit lah banyak kandua, duduk lah banyak munjua. Makanlah sakit buah. Yang banyak-banyak ke pintu buah le. Ini tanda-tanda sudah Allah berikan. Maka buat persiapan ini sangat penting. Karena kita sini tidak ada jaminan. Mati tidak kenal engkau siapa, mati tidak kenal engkau pangkatnya apa, mati tidak kenal engkau tinggal di mana. Tahunya kita kekuatan untuk beramal Bapak dan Ibu kalau udah pertama kali dicabut nikmat. Sakit ini. Kalau ada sakit kita udah berat nih. Sakit kita udah berat beramal, udah berat datang ke masjid, udah berat untuk baca Al-Quran, berzikir. Maka gunakanlah masa terbaik. Selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah berikan umur, selagi Allah berikan kesehatan, inilah saat-saat terbaik bagi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika tak bisa digerakkan mata lagi, mata tak bisa dibukakan, kemudian kaki tak bisa digerak, baru berkata,
ya laitani, seandainya, andai kata, bila mana, jikalau, kalau aku sehat nanti aku datang ke masjid. Bagus ya, kaki ini saja jalan lain. Tak bisa digerakkan lagi. Seandainya, akan ada kata-kata seandainya, bila mana, andai kata. Kalau dalam ilmu nahu nama ya laitani, kata-kata ya laita itu satu kata-kata yang tak mungkin terjadi. No. Seandainya Mati aku lampunya. bisa terbang seperti Raja Wali. Bisa dapat, Bu? Dimatikan. Bisa, Bu? Bukan ada nyanyi pada itu kan? Seandainya aku bisa terbang seperti Raja Wali. Ah, pakai saja lah itu. Kata-kata yang tak mungkin terjadi. Maka sebelum itu datang kepada kita, maka kita usahakan. Setiap orang buat persiapan. Maka datang ke masjid itu bagi bapak adalah belajar mati sebelum mati. Apa kata orang Minang? Adat basani sarak, sarak basari kitabullah, sarak mengatur adat memakai. Satitiak nak jadikan lawi, sakapa nak jadikan gunung, alam tak tambang jadi gunung. Ngerti? Tak ya? Orang baru kan? Ucuak boleh urek dengar. Ya Pak? Orang kota. Ini kota ya Pak ya lo di bawah bahasa Indonesia lah ya. Anjang lo. Jangan ada kota, ini kota ya seorang. Jadi belajar mati sebelum mati itu adalah memakmurkan masjid. Bagi kita laki-laki seafdalnya adalah sholat di masjid. Belajar mati sebelum mati. Jangan tunggu mati lu baru bawa ke masjid. Ketika hidup tak mau sholat di belakang imam, tak kalah mati, suka tak suka, senang tak senang, tetap sholat juga. Tapi di mana, Bu? Di depan. Tak boleh belakang ini, tetap di depan. Inilah yang hari ini kita hadir, kadang-kadang lupa dan terlena. Menyangka saya masih muda, masih gagah, masih sehat. Banyak yang sehat mati, banyak yang sakit mati-mati. Kata keluarganya lama banget apa mati. Rezekinya masih ada. Mati itu sebetulnya rezeki dah habis bapaknya. Kalau rezeki dah habis mati deh. Kalau masih ada jatah rezekinya di dunia ini, ambil mati deh. Kalau dah habis jatah rezekinya itu, insya-Allah nih, pulang kampung dia. Tapi kalau belum habis jatah rezekinya, dia tidak. Maka suatu ketika Nabi SAW gambarkan kehidupan dunia ini. Maka Nabi buat persegi 4. Persegi 4 dibuat. Kemudian ada garis tengah melewati persegi 4. Kemudian ada garis kecil-kecil. Persegi 4 itu adalah bapak dan ibu, itu adalah umur. Garis kecil-kecil ini adalah masalah hidup. Orang hidup pasti punya masalah. Kalau ada masalah, gilur. Orang gila kan ada masalah. Waktu COVID dia goyang-goyang. Kan? Nggak ada deh. Nggak ada pakai apa tuh? Cucu-cucu hidung tuh. Nggak ada pakai masker dia. Santai hidupnya. Orang gila. Tapi kalau normal pasti punya masalah. Pertama lacam, masalah. Belum dapat jujur pun. Kan? Nah tapi jodoh lah ta'aruf, ndak lo cocok dah. Awak suka, awan ndak. Orang suka, awak ndak. Nah, masalahnya tuh. Lah menikah pun masalahnya. Lah mau menikah, lalu punya anak. Awak kan komplain dalam tua, keluarga mertua. Mertua anaknya 7, Pak. Awak baru 5. Alhamdulillah. Baru 5, Pak. Ya alhamdulillah. Cuma kalah orang tua. 20. Yang mana ada step ini. Ada 2 anak Ustaz. Lalikun. Jadi Bapak dan Ibu, setiap orang hidup pasti masalah. Maka garis kecil-kecil itu adalah masalah hidup. Sudah menikah, masalah. Belum punya anak. Sudah punya anak, masalah juga. Kecil lagi anak.
Nah, masalah nih. Udah besar sedikit, nggak masalah lagi. Mau disekolahkan kemana lagi? Udah besar lagi, kemana lagi? Banyak masalah. Inilah masalah-masalah. Selagi manusia ini dalam keadaan hidup ada umurnya, pasti masalah-masalahnya ada. Kemudian garis yang melebihi daripada garis tengah itu, yang lingkaran petak itu tadi, itu adalah umur. Itu adalah ajal yang melebihi daripada umur. Ajal tidak mengenal siapa. Kalau nyebut barang kek, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau ketetapan Allah datang, tak bisa dimundur. Ya Allah mati lawak. Belum ada ketetapan mati dulu lah. Tak bisa. Belum ada ketetapan Allah. Tak bisa dimajukan satu saat, tak bisa dimundurkan. Cuma yang menjadi pelajarannya Bapak dan Ibu, sudahkah kita buat persiapan? Hari ini, zaman hari ini Pak Bu, mudah orang Islam meninggalkan sholat. Konon cerita dulu Pak Bu, seluruh makhluk-makhluk ini, binatang-binatang itu pandai bicara. Kalau zaman dulu kan petani dengan kerbau lagi bajak sawah, nggak pakai mesin, lagi bajak-bajak sawah, terdengarlah suara azan. Apa kata kerbau itu sama Pak petani? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka petani kerbau sama petani, suara apa tuh? Oh, itu suara azan kerbau. Tapi dia tetap bajak sawahnya. Rupanya karena dia sama-sama orang Minang, kerbau orang Minang. Ya petani gua orang Minang lah, yang agak nyinyas deh. Aku kata kerbau petani, asalnya itu apa? Oh, kerbau. Azan itu untuk mengajak orang sholat. Tapi Pak tadi ini tetap juga bajak sawah nih. Ini tanya yang ketiga kali oleh kerbau, Pak tadi tak sholat? Apa jawab tadi? Tidak, tak bau. Apa kata kerbau itu? Berartilah semua. Hari ini Bapak dan Ibu kalau Wak bilang orang Islam tak sholat, tak bau, marah apa? Kalau kerbau tak sholat wajar karena dia binatang. Tetapi kalau hari ini maaf orang Islam mengaku dan bersyahadat, sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersaksi adalah Allah adalah Rabbnya dan bersaksi Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Tapi ketika di dalam aplikasi kehidupan tidak beramal, tidak sholat, sebetulnya maaf Bapak dan Ibu, nak obatnya seperti sambo jo. Ya apa Bu? Mama sampai orang Minang bisa minta, bisa ceramah lagi kan? Ada yang lain. Jadi lantarannya sama dia mau itu sama dia kau. Tidak karen dulu Ustaz. Tidak karen kan? Hari ini keadaan ini terjadi Bapak dan Ibu. Orang Islam harinya mudahnya meninggalkan sholat. Padahal amal pertama yang akan ditanya, awwalu ma yuhasabu bil 'amali yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat itu adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Walaupun bapak dan ibu setiap tahun berangkat haji ke Mekah, setiap bulan berangkat umrah, setiap mengeluarkan zakat dan sedekah, puasa Senin Kemis 3 hari tiap bulan. Apalagi Bu? Puasa bulan Muharram, nanti bulan Rajab puasa lagi. Tetapi ketika kita meninggalkan sholat, maka ibadah-ibadah yang lainnya tidak bernilai. Kenapa? Karena yang asas ditinggalkan. Yang asas itu adalah sholat. Sholat itu adalah seperti kepala pada badan. Kalau sarwa mati. Nggak ada apa-apa, lanjut aja. Nggak usah pakai ini, lanjut. Yo kalah ya Pak. Melawan. Senggol sama kawan tuh, lanjut. Jadi perumpamaan sholat itu seperti kepala pada badan. Kalau ada yang datang kepada kita, Bapak dan Ibu, dia tidak punya tangan. Udahlah, ada apa-apa. Tidak ada tangannya.
Kasihan tak kita, Pak? Iya. Kasihan tak kita, Bu? Kita kasihan, kita beli. Kalau datang kepada kita nak berkaki dia, ngesot dia. Bapak, Bu, belum makan lagi, ngesot dia, memang asli. Maka kita kasihan. Tapi kalau datang kepada kita nak berkepala, macam mana Pak, Bu? Hari hujan rintik-rintik kayak tadi datang, mati lo lampu kan. Aduh, Pak. Tak kepala ni. Maka kan lari dia. Itulah perumpamaan di dalam Islam itu adalah solat. Tapi hari ini dengan mudahnya orang Islam ini meninggalkan solat. Salah Pak. Jalan. Marathon. Punya ni Ustaz. Hah? Murah. Nak masalahnya kalau anak karib, kau jam-jam makan. Ya. Kurang awak ke angguk-angguk ngiling-ngiling aja. Ya Ustaz, ya angguk-angguk. Ali, Lah kuat suara. Kadang mengantuk saja. iya. Kalau tak ada orang lawangan tu. Jadi Bapak dan Ibu, itulah yang terjadi. Kalau setiap orang Islam, laki-laki dan wanita dia solat, maka Allah akan berikan keberkahan. Dulu Bapak dan Ibu, apa nasihat orang tua gitu ketika merantau? Tapi hari ini sudah hilang. Orang tua memberikan sarung. Coba. Sarung itu punya 3 makna. Nah, kalau kamu nanti pergi ke negeri orang, ketika waktu sholat datang, pakaianmu dalam keadaan kotor, gunakanlah sarung ini untuk pakaian sholat. Nah, kalau kamu nanti dalam keadaan kemalaman, tak ada untuk selimut, jadikanlah sarung ini selimut. Yang ketiga, Pak, namun dalam perjalanan kalau dihadang orang tak ada senjata, jadikanlah sarung itu jadi senjata. Ya anak ini tahunya ada. Itu maknanya, kiasannya. Awal-awalnya memang penekanan orang tua kepada anak itu adalah jaga solat. Kalau dia jaga solat, maka dia akan mudah jaga amal-amalnya. Kenapa Bapak? Dan dalam solat itu ada sifat. Hari ini membawa kita sifat ketaatan di dalam solat, di dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh anggota badan kita yang kita gunakan untuk wudu akan bersaksi di hadapan Allah. Bahkan bumi-bumi yang kita injak untuk datang ke masjid, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah. Idza ra'aitumur rajula yaqtadul masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat laki-laki bolak-balik daripada rumah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah mereka orang yang beriman. Tapi di negara awak lain loh Pak, kalau acuk ke masjid taruh dak turun di dari langit. Padahal dalam semboyannya balik ke surau. Balik ke surau itu Bapak ini sama dengan istilah kita memandikan kerbau tadi. Bisa tak kerbau mandi sendiri? Bisa tak Bu? Bisa. Tak mungkin kerbau bisa mandi, maka ditarik kerbau itu ke air, maka kita mandikan. Hari ini pepatah kita balik ke surau. Makna balik ke surau itu memang kita menghidupkan surau, memang datang ke surau, dihidupkan sholat di surau, dihidupkan mengaji, dihidupkan daripada majelis taklim di surau. Itulah balik ke surau, dimakmurkan surau, itulah maknanya. Tapi hari ini cuma kiasan aja Bapak tadi. Balik ke surau, lawan hidupkan surau orang pula yang panjang. Baru masjid je kok. Padahal inilah Bapak ini menanamkan cinta. Menanamkan cinta. Kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan, ahabul biladi illallah ta'ala masajid. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi itu adalah masjid. Cocoknya nama itu masjid, bukan masjid. Masajid, bahasa Minang itu masajid. Masajid itu jamaknya. Masjidun. Masjidun itu tempat sujud. Kalau masajid jamaknya masjid. Nah, maka kalau di Sumatera Barat nak masjid namanya masajid. Masjid.
Betul Pak, pas tuh bahasa Arabnya masjid. Masjidun, masajid. Nah, jamaah. Tempat yang Allah cintai di permukaan itu adalah masjid. Hari ini bagaimana keadaan kita Bapak? Ini malam kau malam apa Pak? Tengoklah kau kota Media Pekanbaru. Panjang awak. Mana banyak orang di masjid atau di pasar-pasar atau di mall-mall atau di tampil-tampil kafe? Banyak di mall kafe. Kalau awak tengok di masjid kau tinggal jemaah ori-ori. Jemaah ori Pak. Gay. Yang ada tua-tua. Tua aku kan. Nah, lalu duduk sanda sama saya duduk lo situ kan di sana kan lain taraso gaji ibu Pak, lain dia apa taraso tilawah lupo. Itulah keadaan. Sering pulang malam Pak. Masya Allah kita tengok Pekanbaru sampai jam 2 malam. Kayak kota Pak. Siang aja. Rami. Anak-anak muda duduk di kafe-kafe, di warung kopi, duduk tepi-tepi jalan. Laki-laki manusia, kadang-kadang maaf juga, kadang-kadang di kota kok. Kalau anak ayamnya hilang, sekampung heboh. Tapi kalau anak gadina pulang udah tengah malam, kandang aja, hanya kalah kandang kemana. Hilang pepatah dulu. Kalau paku kacang balimbiang anak dipangku ke manakan. Lihat. Asli betul. Nak kita balik aku. Kalau paku kacang balimbiang anak dipangku ke manakan di jinjiang. Mamak sibuk je arato peninggalan ya birnya, bawanya ke rumah bini kan. Datang mamak, mak, tak ada arato lain. Rupanya digadai mamak, tapi tak disikul. Kau nak ada Aku mama ayo mak. Kita pernah bawa buat model tulisan. Iya. Kalau dia kosan tak pernah. Iya, dah betul di buktian dah. betul. Dah main semua Ustaz. Betul. Maka kalau di adat Sumatera Barat itu Bapak dari posisi mama itu kan mengayomi. Iya. Dulu ada kalau mama berjalan tuh berdehem aja dia kemana kan dah tahu nih. Iya. Dia nak pakai jibut cibuknya. Mama datang. Mulai tuh. Adat istiadat, adab sebetulnya. Tetapi ini sudah hilang. Kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu? Satu perkara sudah ditinggalkan oleh umat hari ini. Umat sudah meninggalkan masjid. Kalau surau sudah ditinggalkan, tidak ada lagi mengajarkan tata krama, budi pekerti, ereng gendeng, sopan malu, raso pariso. Sudah hilang. Kenapa? Karena norma-norma agama tidak diajarkan. Yang sangat sedihnya kita Bapak dan Ibu hari keadaan orang tuanya bertungkus lumus menyekolahkan anaknya SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3. Kalau ada gelar lagi, kadang-kadang gelarnya itu lah sepanjang tali paruh. Profesor, doktor, insinyur, di belakangnya panjang lah. Dingin lah Ustaz, SS. Kalau mati panjang awak. Terlalu dingin lah banyaknya SS. Di batu nisan tuh Pak ya ditulis. Gimana kok Pak? Pendek aja lah, lah panjang gelar tuh. Tetapi sangat sedihnya kita Bapak dan Ibu ketika orang tuanya dalam keadaan sakit, maka diteleponlah oleh Bapak. Wahai nak, ini ibumu dalam keadaan sakit, pulanglah, dia rindu kamu. Apa kata anaknya? Maaf Pak, ambo lagi S3. Ujian terakhir tak bisa pulang. Bersabarlah bapaknya. Ditanya pula anaknya cuma semata dua pula, sepasang. Anak perempuan dia tanya, Dek, ibumu dalam keadaan sakit nih Dek, rindu sama kamu, pulanglah. Apa kata adiknya? Maaf Pak, awak lagi program S2 seketika ujian. Kalau nak awak selesaikan itu, tak jadi S2 awak. Kalau kita punya anak seperti itu, bagaimana perasaan kita Pak? Bertungkus lumus, bersimbah darah, bernyamuk nyawa, ibunya melahirkan antara hidup dan mati. Bapaknya rela kepala jadi kaki jadi kepala. Bertungkus lumus mencari nafkah. Itulah perkataan anak.
Ditelepon lagi. Nak, ibumu sudah meninggal dunia, engkau pulanglah. Yang afdal itu adalah menyolatkan engkau. Apa kata anaknya? Maaf Pak, awak lagi meeting dan briefing. Sedih tak hati orang tua Bapak tadi? Anak satu-satunya laki-laki yang diharapkan detik-detik terakhir nak jumpa dengan ibunya, dia nak datang. Apa kecil orang awak? Memang anak kepunduang mana? Anak kepunduang, anak katulado. Aku lain bahasanya kok? Tumbuhan. Bahasa biar main tumbuhan. Kalau kita ini jual susah payah menyekolahkan ini kan? Lah jual tanah, jual sawah, jual rumah. Dia dapat sekolah. Lah jadi orang ya. Terakhir detik-detik terakhir akhirnya dia menyolatkan, dia memandikan. Ketika waktu kecil dimandikan oleh ibu dan bapaknya. Awak kalau anak awak ibu awak mandikan. Kata Ipa, enggak ada loh. Kau nak priaman kau kota sama dia Pekanbaru. Anak-anak awak bukan anak ini. Tergantung pribadi yang seorang. Awak mandikan aja, awak berjuang ya bu. Awak dukuang. Kalau dukuang sih, kau kan kadang-kadang ada awak kan. Yang pulang karakter kan paling rumah. Ya anak-anak awak kan. Ini lah mana yang nyuci kan. Kata itulah yang menjadi masalah. Betapa sedihnya orang tua detik-detik terakhir akhirnya anaknya menyolatkan. Saya kemarin waktu mertua meninggal, saya bilang sama ipar 6 orang. Nak jalan jo bilang, oh enggak deh kok, jo nak dinawak menantu. Iyalah. Kalau awak aku memandian mengapa nih guys? Namar wajo sebagai Ganggu lah. kilo menantu kan. Kalau di awak ada masalah ya Pak. Tapi kan anggapan orang anaknya ada. Masa anaknya tidak bisa? Padahal itu saat-saat terakhir, kesempatan terbaik. Dia memandikan ibunya, dia mengapani, dia menyolatkan, dia langsung imam. Dan dia yang ketika diletakkan ke kubur dia yang menerima ini, dimasukkan ke liang lahat. Betapa bahagianya orang tua. Tapi hari ini sudah sangat langka. Inilah yang mau kita inginkan generasi kita. Kalau hari ini anak-anak tidak mau jadi soleh dan soleha, syarat pertama mesti orang tuanya soleh. Bapaknya soleh, ibunya soleha. Ibarat ayat tuturan atau pasti turunnya ke bawah. Apa kancang berdiri, anak kancang itu membantah, tapi ini akan terjadi. Sudah soleh orang tuanya, soleha ibunya, anak-anaknya jadi. Kenapa? Karena soleh dan soleha bukan pemberian orang tua. Maka hari ini apalagi Masya Allah di dalam serba hari ini digital ini Masya Allah sangat sedih kita Pak. Kalau tidak kita regenerasi kita didik dengan agama Masya Allah, mana lagi better? Hari ini kalau kita tengok Bapak ini, jarang langka orang Islam mati ucap kalimat. Jarang kita tengok ucap kalimat, jarang. Tanya kepada istri saya kemarin, mana dek? Meninggalnya jam 7 pagi di rumah. Kami dah musyawarah di rumah. Kalau apapun terjadi sama ayah ini, tidak usah bawa ke rumah sakit. Kumpulkan anak-anaknya semua. Anaknya perempuan 3 laki. Bergantian lah. Mau dipijit ke bapaknya, mau diapakan. Kemudian 7 nak mau dibawa ke rumah sakit lagi. Tusuk-tusuk ke jarum. Hancur lah. Dipanggilnya lah anak-anaknya semua, suruh hikmat lah. Bergantian mereka. Kawani tidur dekat situ, perlu dipijit-pijit. Jam 7 pagi hari Senin itu saya tanya sih. Gimana caranya? Ayah sudah mau apa? Kami apakan? Ya, cek ya. Alhamdulillah mereka lepas. Langkah hari ini Bapak dan Ibu. Orang yang mati ucap kalimat ini langkah. Karena menurut kebiasaan hidupnya. Kalau sibuk tiap hari 1000. Hari-hari ucap 1000. Diajak ke masjid, nak mau ngaji, nak mau duduk pengajian, tak bisa. Takutnya matinya ucap ditalkinkan, dibacakan Yasin, tak nyodoh. Ditalkinkan lain, tidaknya bisa. Tapi ucap 1000, ayo.
Dapat arahnya lagi maaf nih bapak dari kok. Karena jual ada ini kok wah. Ya baik. Kan? Nazaknya, tamatinya. Lalu bacanya sindak dia bisa. Datang kawannya sekeloro. Mati lama mati kok. Ada yang lihatnya kalian nongkrong. Begini, Iko, ayo mati je kan? Sangat sedih. Ini dia pesta. Orang judi. Iko yang kita sedih bapak. Kebiasaan hidup ini mempengaruhi juga mati. Kalau kebiasaannya soleh, biasa datang ke masjid, bersedekah, puasa, baca Al-Quran, duduk majelis taklim, itu yang kita inginkan. Ketika mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Inilah kita inginkan. Apa yang mau kita harap bapak dan ibu? Maaf nih pak, kayu mana bapak beko kalau ini rancang, jadi saja. Yang sibuk awak memakai bini pak, rancang bini kan, berpindah tangan ke orang lain. Siapa yang bulan 10 hari je pak? Menangis lagi kol je. Aduh, lego kita yang diganti. Kita bulan 10 hari je pak. Lidah Ustaz. Iya, cari deh. Awak bani rumah baru, Pajero baru, Inmek baru, yang dari Wasir. Orang. Jangan lagi tu. Mulai mana itu kan? Nanti mati lagi Ustaz. Lumpui lah kan? Buku kuring dari yang awal kan? Awalnya di bawah getah. Kalau setengah jam bu. 4. Di mana tu? Setengah bulan ni. Apa tu? 5 minit ke nak? Andal. Yang ini angin-angin. Kadang-kadang tajam kencang bu. Parui ke ah. Ada yang bertanya bu pak? Okey, silakan. Tanya jawab dalam 5 minit bu. Tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Tanya Ben. Ustaz dulu bang. Awak pergi buah. Sekarang orang Yaman. Orang semua pada Yaman. Iya. Mana Yaman? Saya Malay. Spesialia. Kalau minto di Gunung tu Berajan. Spesialia di Gunung. Naknya situ Berajan. Ambo kakak ambo saya di Tungkar Spesialia. Mau waktu nikah nak di Sultan aja, awak minta Sultan melenggang hilang juga ya kan? Kami itu meninggalkan jalannya. Umpamu mendadak sah. Jadi anaknya dirantau misalkan, ditelepon sama keluarganya, pulanglah nggak yang meninggal aja kan. Kalau alasan misalnya awak nggak bisa pulang do piti nak tu, atau bahasa apa kau ini berdoso, atau bahasa. Kalau di Pasuruan pun piti itu memang tak ada untuk pulang pak aja enggak. Tidak ada, yang kedua kan ada. Jual kalau kawan kan? Kali kalau tak. Kulkas jual. Ya. Sepeda Hari ini motor. maaf nih pak. Nunggu orang membalik dulu, alat kubunuh mayat baru tak. Maksudnya, Gading. misalnya kita utang sama kawan sebagai jaminan, kok jaminan. Itu mau tuh. Orang kadang-kadang takutnya mau utang awak kan, dia mau utang aja kalau mau utang lu dah gigi mau lidah. Bang, malu nggak bang? Awak kalau perempuan nggak bang? Bang, sekarang sama sama awak dah percaya. Ada utang deh kalau ada itu hilang weh. Jadi solusi utang. Iya, maksudnya kalau ada kawan terdekat kita berpikir gitu. Ya. Dan beri jaminan supaya kita hari ini kita nak tahu pula kan. Pas pulang kampung melentak lah ya kan. Alam utang nantinya. Ada jadi. Apapun terjadi usahakan. Awak betul mondok 2000 ampe di Batam. Seminggu menjelang sibuk meninggal tuh, ibu meninggal dari 2000 ampe. Kami mondok di Batam tuh kan nampak pesawat tuh. Jadi kan, video lah kau pulang kampung ya pesawat tuh. Lepas seminggu saya meninggal ibu kan. Makan kakak pulang kampung. Naik awak pulang kampung naik pesawat. Habis banyak naik pesawat jadi bilang. Itu lah iman. Tapi tidak ada orang kan, tapi itu ada jalan kan. Kakak datang ke pondok pulang kampung lah, pulanglah. Naik pesawat. Kalau orang tua meninggal dunia kita usaha berhutang kamu apa, yang penting kita tetap usaha. Apalagi cuma sumbangan, bayar ke kampung bisa. Ada teratur gitu kan. Baik. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita yang benar hanya datang daripada Allah.
yang diterima dari kemanfaatan majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, selamat keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya walal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جهيلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسكينة وعناية وصيد على هذه الجماعة وعلى أهل هذا البيت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Dayat Abror MSc yang telah menyampaikan tausiah dan ceramahnya dengan penuh makna. Semoga kita yang mendengarkannya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan ibadah sholat untuk mempersiapkan menjelang ajal. Baiklah, dengan selesainya kita mendengarkan tausiah tersebut, berakhirnya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya adalah mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh Ahlul Bait. Saya sebagai protokol mengakhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tak jadi yang penting kau.
Memakai iman dalam kedua. Kirim Pak. Iya lanjut. Dari apa? Dari rumah sakit tadi orang masuk ICU. Siapa? Bapaknya. Siapa? Salah sendok. Pendarahan. Bapak siapa pendarahan? Pak kawan kantor. Rumah sendok je. Jadi masuk rumah sakit tuh jadi tak ditinggal di Sapira tuh. Harusnya dibolongkan tuh. Iya, habis itu stroke biasanya kalau pernah. Pernah apa bang sendaknya itu kendaknya. Itu ambil lauknya tuh ini tuh atau jadi langsung digede. Oh, selesai. Lalu ada yang sampai ini. Masa orang yang dibocor gitu? Itu jangan oksigen nggak apa-apa. Takutnya kalau dibiarkan. pakai tangan pakai sendok. Kok? Anton diet toh? Cuman ini enak kayaknya. Enggak tahu lah. Enak apa enggak pakai jari yang pakai nangko. Ulang itu. Kemarin kopi tadi datangnya ada nih kan. Tadi enggak muat. Enggak muat. Sama. Tak usah kita tek tampe. Maksudnya tadi. Oh, ini dia. Iko ha. Sambal banyak. Apa tadi? Iko. Iko memang kopi. Iya. Sepanjangnya. Buat ikut kan. Iya. Sehat. Ini rumah banget. Cepat kan dianggap itu kan udah Udang. Kalau biar lu makan makan. Besok kan makan. Jangan makan. Jaya jangan ambil cabai pedas tu Jaya. Itu pedas tu. Enggak, jangan dia. Iya, campur terasi seketek kan. Iya. Tak ada. ada sih bang kayak itu. Kemana kau ya? Hah? Di situ. Nak apa? Abi yang lah. Dia memang dia ada. Lagu itu lagi tak. Itu ada dia yang ini dia kayak Ada orang Orang mana kau? Hah? Orang mereka ada. Iya yang 90 kilo. Patuhi lah di mana ada kan sebelum lakukan juga di belakang. Oh, dan di Padang ada di bisa langsung di TikTok. Ayo biar semuanya.
Itu apa yang rusak lampu yang? Barusan itu. Kok turun anu yang kabelnya? Kok turun kabelnya? Itulah tadi tuh. Tiba-tiba aja. Ini. Kan mah. Ipik masuk apa Ipik? Besok malam ya 8 apa ini? Video di kode tanpa nenek ambil. Ini balik lagi dulu. Tak apa ini balik. Awak sedang buat kali tadi yang dia tiba ya. Makanlah nak. Yang balik kan jalan apa? Dah kira usah kondit. Kan pagi dari pasar baju nak tekan nambah. Elok. Kalau tukar baju dari Baralik tu je lah tadi. Baju. Ya tadi je. Baju dari Baralik tu ya. Baju dari Baralik. Awak nak baju pakai payet baju kasih tu. Baju bulu macam ni lagi macam ni. Ti, nak ganti kan? Enggak. Pasal nang polos-polos tadi tapan. Oh, Nama baju itu baru tadi. Iya. Iya. Masaji. Besok kan dari kadai payah lo ya bang. Kadangnya lah tiba rumah lain je lagi. Hari itu rajin ya pagi. Kalau enggak susu konyoy. Kami pun tak ada berang. Iya, awak dah nak taniman. Lepas hari itu di kadai kali ini. Jangan deh, iya kan lah. Awak si kojo ni duduk. Kanela. Ini mau kopi ni. Kasih ni. Enggak. Oh, bapak-bapak yang itu. Atuk-atuk biar hangat. Boleh tak? Air minum boleh tak? Ya, kalau Si Anis mah ya jadi pada aja nih. Iya kan nih? di dalam. Nih siapa mau kopi dari? Asnam borong. Hah? Borong? Tak siapa yang hilang? Itu bisa duduk. Nambah pautan. Tuh dah. Kirim bincangnya. Apa tuh? Haji tanggal ganti kan. Haji ya lupa lah. Tujuan lah. Di rumah. Hah? Enggak. Wah. Siapa? Masih banyak kurang. Ini banyak nasi di situ. Ya pakailah yang tabak tu rancak sendok. Yang mana sukui sendok. Tabak tu rancak badago dipakai. Suuk nasi ya. Iya badago. Sendok yang ringan. Ugang sendok yang tabak, ugang lama. Sekete masuknya nasi ya. Ya. Kalau gadang tuh sendok ya. Tuh ah. Itu saya. Itu siapa yang nila? Saya tahu lah. Duduk belakang. Aku udah ke bawah kan. Rampit. Hah? Rampit. Aku ah. Teman Iya.
Masuk kamera. Itu masa ayam di Apple bang ngepet. Tidak. Masak enggak. Awak masaknya pakai meh di dalam tah. Nyo mentang karpet apa sadoinyo. Makanlah air. Ayam jadi fotografer. Fotografer itu video itu. Videografer berarti ya? Video nih. Oh iya video gaya. Fotografer berarti bukan fotografer. Nampak SMS banyak. Habis nasinya. Oh ini ada lagi. Ayo. Banyak nasi lagi. Jangan takut. Untuk itu aja tuh. Buang. Nanti ini baru. Tuang ganti air baru. Iko yang. Yo. Habis rupanya. Lo ayam calek-calek ada. Sayang. Oh. Aku perangi. Allah Akbar. Banyak belum makan ya? Cukup ya kok? Alhamdulillah. Tadinya di Panuhan ya kok, tapi nyo macam di rumah sama di mana susah. Karena banyak yang berkolam. Oh iya. Iko Panuah kan, bawa masalah sama Jiko. Banyak nasinya. Banyak. Biar dia lagi ya, sekali ya. Karena perah. Iya. Hidup itu. Iya hidup. Begitu. Nampak ngangu-ngangu kami bang. Ada soy. Sama yang. Tidak pakai. Nih. Tanggal 27.